terjadi hingga hari ini adalah tidak adanya sosialisasi tentang Perbup itu untuk memudahkan masyarakat. Dan yang kedua, terjadinya kami anggap itu bahwa kesalahan besar yang dilakukan oleh Dinas DPMT itu tersebut adalah mengeluarkan surat pernyataan yang disuguhkan kepada masyarakat yang mengadukan izin adalah untuk sumbangan Pemda, itu alasannya. Nah, masyarakat berpikir jangan-jangan saya tidak ikut menyumbang dengan menulis di surat pernyataan, jangan-jangan izin saya tertahan. Kan itu pikiran masyarakat. Nah, ini yang tidak boleh terjadi sebenarnya. Itu yang kita anggap. Berarti ada dugaan pungli ya? Iya, itu yang terjadi. Nah, terus yang ketiga, salah satu contoh saja yang seperti yang terjadi Tambak Udang umpamanya. Kan Dinas Pariwisata sudah berusaha untuk menyebar luas wisata, harus berjalan, wisata desa, wisata di semua tempat segala macam, tetapi sepertinya tidak ada miskomunikasi atau kerjasama antar instansi di Dinas Pariwisata. Contoh di Rambang sudah ada wisata yang jalan, anak-anak muda sudah berkembang di sana mengembangkan kreatifnya, ternyata dengan keberadaan Tambak Udang yang diizinkan di sini dan tidak ada kerjasamanya antar desa kedua belah pihak dan terus masyarakat, nah terjadi kan konflik sampai hari ini yang terjadi. Nah, terus wisatanya sepertinya akan ditutup begitu saja dengan keberadaan tambak yang ada di situ. Nah, kita tahu omset tambak itu sangat besar, tetapi kalau seperti ini sosialisasinya terhadap masyarakat ini kan tidak jelas. Dan apa menjadi dapatnya masyarakat di situ? Ya minimal dijelaskan CSR-nya seperti apa. Dinas DPMTST juga harus ikut terlibat mensosialisasikan itu, nah supaya nyambung sebenarnya, masyarakat tidak akan muncul konflik. Saya dapat apa nanti di sini kalau Tambak Udang itu yang kita tahu hanya segelintiran orang yang bisa dipekerjakan di situ. Nah, tetapi kalau Dinas Pariwisata, pemuda bisa terlibat dengan yang lain-lain itu bisa dilibatkan. Nah, kalau wisatanya jauh dari tempat itu kan tidak akan memunculkan sesuatu sebenarnya, apalagi daerahnya adalah nelayan kan di situ. Nah, tidak pernah disampaikan, oh nelayan besok kalau sudah jalan ini Anda kami berikan ini, tapi itu yang tidak pernah dijalankan dengan benar, sehingga Dinas DPMPST ini tidak tidak menjalankan, seharusnya harus dijalankan seperti itu supaya masyarakat tidak menimbulkan keresahan dan berjalan sesuai. Kita dukung semuanya, tetapi itu koridornya agak salah, tidak harus jelas ya nyambung dengan masyarakat dan instansi-instansi yang lain. Nah, yang disebut 5 juta tadi itu Bang untuk. Nah, bahkan ada yang sudah disodorkan, itu adalah salah satu ibunya yang bekerja di salah satu instansi di daerah Kabupaten Lombok Timur itu. Nah, itu disuguhkan kan umpamanya pengurusan izin. Nah, izin operasi pendidikannya umpamanya kan di lembaga kursus. Tetapi yang disuguhkan juga harus wajib bayar IMB kan di situ. Nah, kan IMB juga ada diurus di sini. Tetapi yang diurus ini adalah izin operasional sekolah, untuk melaksanakan kegiatan, bukan bangunan sebenarnya. Nah, tetapi itu yang dikalkulasikan sehingga memunculkan 5 juta, kan tidak membangun. Nah, kecuali membangun sah-sah saja kan sebenarnya, tetapi ini kan bangunan sudah ada. Nah, yang disuguhkan adalah operasional, bagaimana untuk berprosi pendidikan yang nah, sehingga disebut sampai sekitar 5 jutaan dan datang marah informasinya beberapa bulan yang lalu kan ke sini. Nah, itu yang dikonklusikan berapa sampai menyebut 2 jutaan. Nah, berarti tuntutannya copot Bang ya? Ya, nah itu permintaan teman-teman karena kami sudah hearing dan kami sudah ke sini sebenarnya, tetapi tingkat sosialisasi dan kerjasamanya itu berkali-kali kami sampaikan, hearing 2 kali bahkan, dan terus kami sudah menyampaikan secara langsung juga. Nah, itu yang tidak dilaksanakan saat ini. Bahkan kami tantang, ayo kami siap kumpulkan teman-teman kami untuk sosialisasi supaya kita sepahaman dengan Perbup ini, kita tahu bersama melalui yang lain-lain kami bilang, tetapi itu yang tidak terjadi dilakukan sampai hari ini. Iya, kan lembaga kursus itu dia tempatnya di mana, Pak? Sepengetahuan kita kan dia di ruangan. Iya, yang namanya ruangan itu harus dia memenuhi persyaratan. Pertama, orang harus aman di situ. Kalau orang tidak aman, tidak dibuktikan dengan ada izin mendirikan bangunannya, bagaimana kita akan memasukkan anak keluarga kita kursus di situ? Nah, sehingga harus dia dilindungi oleh pemerintah. Salah satu cara pemerintah melindungi, ya harus ada izin bangunan itu yang dipergunakan, gitu kan? Artinya bupati dalam melaksanakan tugas pokoknya, kemudian dia dibantu oleh pembantu-pembantunya yang berupa dinas dan badan, nah, termasuk kecamatan.
ya jadi OPD. Nah, dibagi-bagi tugas itu kepada OPD yang ngurus pariwisata ada, yang ngurus perizinan ada. Nah, seperti kita tahu. Dan kemudian kalau dianggap bahwa tidak ada koordinasi, saya kira tidak mungkin lah ya. Iya, karena kita sama sebagai pembantu bupati, tentunya kalau ada hal-hal yang berada di luar track, maka tentu akan diluruskan oleh bupati sebagai pemilik kekuasaan. Begitupun dengan izin tambak. Iya, izin tambak pun seperti itu. Sekarang kan kemaslahatannya mana yang lebih besar? Saya kira itu sebagai sebuah daerah yang tidak terlalu kaya, kita ini kan semua potensi harus kita coba kembangkan ya, untuk kemudian kita bisa mengejar ketertinggalan kita dengan daerah-daerah lain. Kalau tidak seperti itu ya kita akan di belakang terus.